Halo perkenalkan saya Sohel dan di sini kita akan membahas sejarah lokal dan emang ini adalah program dari 16 Project yang dimana akan membahas sejarah-sejarah lokal terutama di Surabaya yang akan menjadi pembahasan kali ini dan selamat datang bagi teman-teman di Sherlock. Dan kita di sini akan ngobrol dengan Kak Ica dan juga Mbah Suna. Wah, ini mereka punya beberapa background yang sangat bagus sekali dan Mbak Ica ini sedang berkuliah di Sejarah Pendidikan UNESA dan juga kok Kak sih kamu gak cocok sih dilihat. Iya, ya, emang cocoknya dipanggil Mbah Sunan ya. Dan Mbah Sunan ini merupakan lulusan Sejarah Islam di UINSA. Nah, kita sekarang akan membahas tentang Surabaya yang dimana emang Surabaya ini menjadi kota perdagangan. Kita masih belum tahu sih sejarahnya kayak gimana, Belanda itu dulu seperti apa di Surabaya kok tiba-tiba bisa menguasai Surabaya pusat dan sampai menjadi pusat perdagangan di timur ya kayak ya, di timur ya. Timur. Dan pastinya tentu seluruh Indonesia tahu kan Surabaya itu terkenal dengan kota pahlawan dan itu pasti banyak sekali sejarah-sejarah yang kita ulik. Dan pemerintahan dan perdagangan ini seperti apa kita tanya-tanya langsung ke Kak Ica dan juga Mbah. Namanya kok Mbah ya. Jadi gini, seperti kita tahu ya, Surabaya itu kan kota pusat dan juga sekarang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian barat timur. Ya? Oh, bagian timur ya? Timur. Oke, itu gimana sih dari Kak Ica itu kayak gimana sih kalau bisa jadi pedagang timur itu kayak gimana sih awal-awalnya? Itu semua bermula dari masa VOC, tapi sebelumnya Surabaya sendiri itu adalah kota yang nggak punya pelabuhan yang memadai buat perdagangan. Jadi perdagangan Surabaya itu lebih ke kayak ke Gresik. Jadi Surabaya itu mengandalkan Gresik untuk perdagangan. Oke. Dan ini juga ada salah satu fun fact nih teman-teman. Ternyata kota Surabaya itu hanyalah kota kecil yang bergantung pada dengan Gresik karena di kota Surabaya itu nggak punya pelabuhan. Nggak ada pelabuhan yang memadai. Jadi bergantung pada Gresik. Oh, begitu. Dan kayaknya di masa-masa itu masih di masa Mataram ya? Ya, masih fasal Mataram yang ditaklukkan oleh Sultan Agung pada tahun 1625 itu sampai ke Pakubono II 1743 yang diserahkan ke VOC itu. Oh, gitu. Terus di antaranya Sultan Agung itu sampai PB2 itu kayak gimana? Ada perubahan atau ya apa sih? Ada. Jadi dari Sultan Agung sampai PB2 itu Mataram banyak mendapatkan perlawanan terutama dari masyarakat Madura karena Madura juga, pada waktu itu juga dikuasai atau jadi vasal Mataram. Tapi jadi Trunojoyo dan ada Cakraningrat itu tidak puas dengan pemerintahan Mataram sehingga melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Mataram. Oke, berarti asal mulanya kita akan ngobrol-ngobrol terkait fasal Mataram dulu ya, karena emang mengingat pada dulu itu katanya nih, aku kurang tahu ya, katanya itu ditaklukkan oleh Sultan Agung di tahun 1925 sampai tahun 1743 masa Pakubuwono II. 1625. Oh, 1625. Ya, ini nih fungsinya kita mendatangkan mahasiswa yang emang kritis banget bisa merevisi kata-kata saya. Ya, kalau tadi kan bisa dibilang Mataram itu bekerjasama dengan VOC, ya kan, untuk menumpas perlawanan. Nah, sebenarnya apa sih yang diminta VOC pada saat membantu Mataram untuk menumpas perlawanan tersebut? Itu bisa dibilang pemberontakan nggak sih? Ya bisa, cuma ya kita kan harusnya kan sudut pandangnya perspektif tergantung perspektif. Sudut pandang. Ya pertama itu kan VOC itu ya tidak percuma-cuma kan ngasih bantuan itu. Pasti ya namanya juga orang ya mengeluarkan biaya banyak, ya kita ganti rugi uang.
Oke. Baru ganti rugi uang kok semakin membengkak, ya minta ganti bebas pajak lah, minimal saya berdagang di sini gak ada pajaknya. Oke. Langsung baru habis bebas pajak, ya saya bisa monopoli wilayah sini. Terus semakin banyak lagi, saya minta sekalian aja lah wilayah utara Jawa, saya minta supaya saya lebih berkuasa lagi ngono. Jadi pada intinya dulu itu Mataram minta bantuan sama VOC nih. Tapi VOC pintar nih, nggak mau ngasih cuma-cuma kan? Iya. Tentu saja. Iya, asalnya Tentu ngulang saja. dikit. Oke, Dikit. uang ganti rugi uang aja deh. Iya. Terus kok kayak, wih cuan cuan. Terus Iya. akhirnya minta bebas pajak, karena kan berdagang di situ. Iya. Dan akhirnya karena emang bebas pajak, mereka kan leluasa kan melakukan sekarang perdagangan. monopoli perdagangan. Terus akhirnya mereka udah semakin banyak nih kayak orang tertentu lah ya Surabaya. Enggak ya. Enak. Enak ya, karena kan emang bebas pajak. Dan Bebas akhirnya pajak. kerucut-kerucile itu dikuasai sama VOC, akhirnya memonopoli perdagangan itu VOC-nya. Justru malah Mataramnya nggak iso lapo-lapo itu. Ya, termasuk Iya. juga sampai VOC dapat mendirikan benteng di kota-kota bagian utara Pulau Jawa. Padahal itu asal mulanya kok Dari VOC? Dari perdagangan? Dari Mataram. Itu Dari Mataram. wilayah Oh. itu wilayah kekuasaan Mataram. Oke. Tapi karena ada Perjanjian itu ada tadi. perjanjian itu, jadi diserahkan ke VOC. Tapi itu statusnya itu masih masih belum dikuasai penuh. Jadi pemerintahnya masih di bawah Mataram, tapi VOC menguasai bagian perdagangannya. Cuma berarti VOC ini gen ngerogoti titik-titik ya. Iya. Ya. Ngerogoti titik-titik ya. Wah, Titik-titik. Dan kita juga mau digerogoti. ya karena kan emang Mataram itu lagi diserang, minta Ya, bantuannya per- VOC untuk perlawanan, melindungi ya. kan kekurangan orang ya. Kenapa gak di 16 pojok aja? Akeh wong padahal. Iya. Terus pada saat itu Mataram ke VOC itu sebenarnya benteng itu gaya apa sih? Kok iso bangun benteng gaya apa sebenarnya VOC itu? Kalau benteng memang fungsi utama benteng itu pertahanan, tapi kalau untuk VOC di situ juga dijadikan kantor untuk Alasan itu perdagangan. kayak kantor sajane yo VOC yo Iya. pengen Ya memang dek itu prajurit aja prajuritnya Iya. ada prajuritnya memang. Iya, ada Pelan-pelan, juga. ya pelan-pelan Pelan-pelan. dengan artileri ini Ada barang. kavaleri, ada militer. Kok iso? Jadi di dalam benteng itu dibagi dua. Heeh. Dibagi dua, ada yang bagian militer, ada Ada yang buat bagian administrasi. kantor, Administrasi itu administrasi. buat perdagangan, karena VOC memang kan tujuan utama perdagangan, tapi dari pemerintah Belanda diperbolehkan, Mesisan lah. iya gitu. diperbolehkan untuk mendirikan tentara sendiri Untuk VOC-nya. untuk VOC. Ya apa menurut Mbak? Saya ke VOC loh di Rino benteng sak pasukane, sak kalaverine, sak KPKB-ne nak kota Mataram. Bukan kota Mataram ya? Bukan Di area. di area, area. Mataram itu. Di area Mataram, di wilayah Pendapatnya Mataram. jenengnya nih gimana? Ya menurut saya VOC memang ya pintar sih dalam hal apa itu pertama menaruh dulu, terus menaruh pas semakin banyak pasukannya ya misalnya gampang kan menaklukkan sekitarnya dengan perjanjian karena memang Hukumannya bebas pajak mau. Bebas pajak. memang Terus tujuannya sama. memang utamanya untuk berdagang. berdagang kan yang pertama kan VOC kan awalnya kan kamar dagang kan sih kan oke. kamar dagang, tapi kamar dagang yang besar makanya dikasih militer, kasih artileri supaya menjaga. Nah menjaganya itu kebablasan untuk menaklukkan sekarang. Oh, sekalian ya. Iya. Loh, berarti pada saat itu VOC udah menguasai keseluruhan atau ya, Bu? Belum. Oh, belum menguasai keseluruhan. Harusnya itu setelah geger pecinan yang di Pakubono kedua, yang Sunan Kuning sama Cakraningrat 4 itu apa berusaha Melakukan perlawanan ke Mataram. Nah, perjanjian terakhir ini kan Pakubono kedua kan akhirnya ya udahlah wilayah utara Jawa VOC diserahkan sepenuhnya. VOC. Cek enake ya udahlah ya kayak Ya kan maksudnya kan ini kan utang numpuk sejak oh gak sok bayar itu Ya, kan bisa. Mataram Iya. jadi ini gak sok bayar ya. utang numpuk sejak pendahulu-pendahulunya sudah numpuk janji baru wis pecah telur lah baru wis kalian wis Akhirnya dikai tanah, ini Wes. sementara wis gawon. wis kawan Aku tangan. ingin nek dikai kayak ngono bebas pajak, bisa oleh Iya. wilayah, oleh tanah. dapat jalur berdagang kan sih Iya, strategis. enak. Pas. Terus toko iku mau kan wis dikuasai wilayah VOC lah ya, dikuasai VOC. Terus VOC iku mari
oleh wilayah, oleh wilayah, bebas pajak, wis ndirikno pertahanan, anggaplah pertahanan benteng itu anggaplah menurutku pertahanan misalnya kan kalau Mobile Legends ono towere ngono kan misalnya. Nah, iku apa maneh sing dijaluk FOC apa ono maneh? Apa cuman wis wilayah utara itu dikayak oleh wis mandek nak ngono sampai ngono? Enggak, pemerintahan penuh. Pemerintahan penuh. Jadi Bumi Putra atau pribumi itu hanya dijadikan boneka. Jadi pemerintahan penuh di wilayah itu dikuasai VOC. Jadi kita gak punya gak dikuasai lah. Gak punya apa-apa, gak punya kekuasaan apa-apa di tanah kita sendiri. Ya ancene ya utek penjajah ngono ya seperti Siti lama-lama dicaplok ae. Sekalian aja semua. Dan untuk Surabaya sendiri itu kan akhirnya dibagi dua kekuasaan, yaitu untuk memecah power lah, supaya kalau melakukan pemberontakan kan kurangan orang. Iya. Terus jarene itu pada saat itu ketika VOC sudah mulai menguasai itu ada sebutan Java Ostek. Ostuk. Ayo, kalian berdua ini lulusan sejarah. Masa gak cara menyebutkan ini? Oshok, wilayah timur. Berapa kali itu nya Jawa Osuk. Jawa Timur lah. Jawa bagian timur. Apa itu? Jawa Osuk. Pemerintahan VOC di bagian timur. Jadi Surabaya dijadikan Java Osuk itu sebagai pusat pemerintahan VOC untuk wilayah Jawa bagian timur. Jadi beberapa kayak pengangkatan bupati, administrasi dan perdagangan itu dipusatkan di Surabaya. Jadi tadi kan udah mulai dikuasai itu. Terus sampai ada julukan Java Osuk itu. Nah, pemerintahan itu ya apa? Maksudnya sing gerak nak ngono iku sapa? Berarti langsung VOC ngono kan? Ada kayak direktur. Jadi direktur sama perusahaan jenderal, dia kayak direktur perusahaan, kayak buka cabang. Taruh di situ, itu yang mengendalikan semua urusan pemerintahan VOC di Jawa bagian timur. Oh, ngono ta, Pak? Iya, makanya dari kan ke Jawa Barat, itu Batavia kan otomatis mau ke Jawa Timur, Semarang ke Surabaya, berarti kan kantor cabang lah ibaratnya. Kantor cabangnya VOC di situ, Java Osuk itu. Iya. Dan bupatinya ya wong Belanda itu mau. VOC. Bukan. Yang direkturnya orang VOC, kalau bupatinya orang Jawa kan perusahaan. Direktur. Direktur perusahaan kan. Direktur, baru kan administrasi orang bawahnya itu orang Belanda, bawahnya lagi orang pribumi. Nah, orang pribumi itu nanti bupati itu yang ke masyarakat selatan. Pribumi itu tetap dibutuhkan oleh Belanda buat negosiasi kan. Belanda juga kan tidak terlalu paham dengan kebudayaan. Bahasa kan terkendala. Awalnya kan masih terkendala bahasa, ya bahasa itu kayak wong pribumi aja deh. Ngono. Jadi hitungannya dijadikno catur berarti wong pribumi ini. Iya. Surabaya lah gawane yo. Jadi ben iso bahasa Jawa. Ngono akhirnya dia ngerekrut bupati atau mungkin tokoh di daerah sekitar untuk menegosiasi di warga sekitar. Ini ya. Terus bupati ini kan lokal. Ya. Terus itu ya apa? Terus akhirnya infrastrukturnya kok ya apa? Yang membangun infrastruktur penuh itu VOC, bukan bupati. Bupati nggak punya kekuasaan apa-apa. Dia cuma dijadikan simbol buat masyarakat pribumi. Itu akan jadi kaki kanannya VOC. Kalau dia perlu apa-apa ke bupati itu. Jadi misalnya VOC ini perlu beras, perlu teh, perlu cengkeh atau rempah-rempah, itu dia akan minta bupati dan bupati itu akan minta ke rakyatnya, dikumpulkan terus dibelikan. Berarti seakan-akan itu yang minta itu bukan VOC, yang minta itu bupatiku. Iya, bupatinya. Oh, pinter pisan sih. Nah, balik iku apa jenenge ono global elit lah ya lek sebutan saiki yo. Terdapat elit global ya sebutannya. Karena kan yo mereka langsung kan gak ngerti sapa sing langsung Joko iku. Pokoknya Mas sebenarnya sih penasaran sih. Benteng-bentenge VOC iku nang ndi ae, Bang? Gak ngerti sampean. Benteng-benteng itu sekitar sebelah barat Kalimas itu. Sekarang jadi JMP. Oh, sekarang jadi JMP. Sekarang juga jadi kota lama nggak sih? Iya. Termasuk bentengnya VOC. Benteng VOC yang pertama kali didirikan di situ. VOC. Oh, oke, Kalimas, kota lama. Udah sono mana nggak?
Untuk VOC di, VOC. di sana. Jadi di situ tuh Catat itu ada aslinya tuh benteng ya sama benteng VOC sama pemukiman. bentengnya Belanda beda sendiri. VOC sama kerajaan Belanda. Nanti di benteng kalau kronologinya benteng VOC habis itu kan VOC-nya bangkrut. Itu dibongkar sama Denlos dibangun lagi. Nanti beda lagi ceritanya. Oke. Terus kan mau dibahas benteng. Terus pemerintahan nih, kan pemerintahannya bupati itu pemerintahannya gimana? Surabaya sebagai pusat kekuasaan VOC di timur Jawa itu kan gimana? Itu jadi semua misalnya ada pengangkatan bupati itu akan diangkat di Surabaya. Jadi wilayah Surabaya itu apa namanya kayak provinsi gitu. Jadi semua pertanggungjawaban dari daerah-daerah di Jawa Timur itu ke Surabaya semua. Ke Surabaya semua. Seperti sekarang lah. Seperti yang non itu. Sekarang itu gimana? Ya sekarang kan maksudnya jadi pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan kan Surabaya Jawa Timur kan. Ibu kota provinsi Jawa Timur lah, sama seperti kayak dulu itu. Hampir sama lah. Oke, bisa ambil kesimpulan jadi Surabaya ini sebenarnya udah dari dulu itu jadi pusat pemerintahan jadi Jawa pusat Timur, pemerintahan kota gara-gara pemerintahan kota. Provinsi. Itu karena Wilayah VOC lah. ini menguasai Surabaya dijadikan pusatnya VOC untuk Jawa bagian timur. Oh, karena tadi VOC itu sudah menjadikan pusat. Sama Madura. Ya, Oh, jadi sejarahnya seperti itu. Ya. Jadi karena emang VOC ini mendirikan benteng di situ, dijadikanlah pusat pusat perdagangan sama VOC. Ya, sama Jenderal Imhoff. Jadi Jenderal Imhoff itu waktu kunjungan di sini meminta untuk Surabaya dijadikan Java Ostok. Oh, jadi ya wis karena wis ono infrastruktur ada, jalur pertahanan juga ada, sampai pembangunan pun mungkin dari jenderal ini karena sudah membentuk Java Ostok itu tadi, jadi dia membangun jalur perdagangan kayak jalur pelabuhan. Karena kan tadi kan bergantung sama Gresik kan. Gitu. Oke. Jadi sampai dari sana karena emang sudah dikuasai VOC, perdagangan sudah terbentuk semua, jadilah Java Ostok itu menjadi pusat pertahanan. Begitu teman-teman. Wah, jadi aku perlu belajar banyak ini tentang sejarah dan pas sekali aku mengundang Mbah Sunan ini dan juga Kak Ica di Sherlock kali ini, dan itu adalah sejarah perdagangan sampai pusat pemerintahan di kota Surabaya ya. Itulah asal mulanya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya nih sejarah ini Mas, sejarah sendok masuk di kota Surabaya mungkin kayak gini, mungkin kalian teman-teman bisa kasih saran aja di Instagramnya 16 Project ya. Iya, 16 Project. Mungkin setelah ini ada dari Mbah atau dari Ica ini mau bahas sesuatu lagi nggak? Ya, kita akan meneruskan setelah jatuhnya VOC terus bangkrutnya VOC itu. Awal abad 19 pas itu. Isok bangkrut ternyata, meskipun menguasai itu isok bangkrut. Aja ini harus bangkrut sih. Karena apa? korupsi. Koruptor. Ojo dibuka sih, jangan buka sih, Kita tunggu aja ya. Di selanjutnya kita akan bahas sejarahnya runtuhnya kekuasaan VOC yang terus digantikan oleh Denlos. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan, kalian subscribe YouTube-nya 16 Project dan jangan lupa juga untuk nge-follow Instagram-nya 16 Project. Kalian bisa mungkin di sini atau mungkin di atasku atau mungkin di samping kalian. Sampai ketemu lagi, jangan sampai ketinggalan. See you. 3, 2, 1.